Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita pahami, ilmu yang dapat kita amalkan, serta ilmu yang bisa kita sampaikan, dakwahkan kepada keluarga kita dan alam di mana kita berada. Oleh karena itu kita minta kepada Allah doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aghfirna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aghfirna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zidna ilman warzuqna al-akhir. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan usaha dakwah beliau. Alhamdulillah kita berada dalam hidayatul Islam, hidayah Islaman kita yang mengeluarkan kita dari kesesatan kegelapan jahiliyah kepada cahaya benderanya Islam. Bapak dan Ibu, baik yang offline maupun yang online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesempatan subuh hari ini kita bahas satu tema, bagaimana cinta Allah kita raih melalui petunjuk Nabi dalam bertransaksi. Jadi kalau bicara cinta, semua orang pasti ingin mencintai dan dicintai. Apalagi kalau yang mungkin pernah mengalami masa muda, cinta itu mengalahkan segala. Oleh karena itu orang yang paling suka atau senang adalah ketika dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak mungkin dia akan mencintai ibunya, orang tuanya, ayahnya, ya, saudara-saudaranya. Begitu juga seorang ibu atau bapak, dia pasti akan mencintai anak-anaknya, keluarganya, lingkungan. Karena kalau orang sudah cinta, sesuatu itu pasti menimbulkan hal-hal yang merindukan. Kalau orang sudah cinta, pasti kemanapun akan selalu dibela. Kalau orang sudah cinta, sudah suka, pasti akan selalu ada pengorbanan untuk meraih cinta tersebut. Mudah-mudahan cinta Allah itu Allah berikan kepada kita. Sebab dalam salah satu ayat Allah menegaskan mayyatan minkum abdi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kata Allah mayyatan, barang siapa yatadda murtad, barang siapa yang kemudian tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak ingin diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata murtad itu bukan hanya keluar dari Islam, tapi ada orang Islam tidak mau diatur sama Allah. Karena kalau dalam kondisi kita murtad keluar dari Islam, atau dalam kondisi kita tidak mau diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Fasawfa ya'tihi. Fasawfa, maka Allah akan mendatangkan biqaumin, satu kaum, satu generasi, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Di mana satu generasi yang Allah datangkan itu nanti, kalau kita sudah nggak mau taat pada Allah, nggak mau dengan aturannya, ya, fasawfa ya'tihi biqaumin, ya, ciri-ciri kaum ini apa? Yuhibbuhum wa yuhibbuna.
Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Nah, ini kan pertanyaannya, mau nggak kita diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu generasi, satu kaum, satu bangsa yang kaum ini mencintai Allah dan Allah cinta kepada mereka. Alhamdulillah kalau kita masuk ke dalam apa namanya yang Allah sebutkan tadi, kita masuk dalam kaum atau generasi yang digantikan. Karena apa? Sudah nggak mau taat, sudah nggak mau diatur oleh Allah Subhanahu. Wasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbu. Karena kita nggak mau diatur. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, eh, dalam doa-doa kita selalu mengatakan Allahumma inni as'aluka wa hubbu man yuhibbu. Doanya ada di yang bahasa Arab tangan biru dia. Allahumma inni as'aluka hubbu. Ya Allah, sesungguhnya aku itu minta cintamu. Wa hubbu man yuhibbu. Bukan hanya cintanya Allah yang kita minta, ya. Di doa itu kan, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'al, meminta kepadamu, memohon kepadamu, ya, hubba, cintamu. Kemudian apalagi yang kita minta, wa hubbu man yuhibbu, dan cintanya orang-orang yang mencintai. Cintanya generasi yang mencintai. Wal amalul ladzi yuqarribuna ila hubbika. Kemudian kami meminta amalan, meminta pekerjaan, meminta aktivitas pada Allah Subhanahu wa taala, ya, aktivitas apa? Aktivitas yuqarribuna ila hubbika. Pekerjaan, aktivitas yang bisa mendatangkan atau mendekatkan diri kita kepada cintanya Allah Subhanahu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, maka amal itu, pekerjaan itu, aktivitas itu justru mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menikah, maka kita berharap menikah itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika kita melakukan apa namanya ibadah, maka amal ibadah itu yang bisa mendekatkan diri kita. Ketika kita melakukan aktivitas, maka kita berharap aktivitas itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Begitu juga ketika kita melakukan transaksi perdagangan, melakukan transaksi jual beli, melakukan interaksi dengan orang banyak, maka kita berharap transaksi itu, jual beli itu, ya, investasi itu bisa mendatangkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu. Ada orang yang melakukan transaksi jual beli investasi justru menjauhkan dia dari harta yang diperoleh, bukan justru mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu. Nah, kemudian timbul pertanyaannya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang kafir maupun, ya. Memang kalau Allah sudah cinta itu kita dapat apa? Kalau Allah sudah cinta itu Allah mengapain sama kita? Maka pertanyaan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril. Ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, idza ahabballahu al-'abda. Idza, apabila ahabballahu al-'abda, Allah sudah mencintai seorang hamba, nada, maka Allah akan menyeru, Allah akan memanggil. Siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian? Ya, Jibril. Ternyata ketika Allah mencintai seseorang, Allah mencintai Jibril. Allah memanggil Jibril alaihissalam. Dan Allah mengatakan innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbib. Jadi kalau Allah sudah cinta kepada seseorang, seorang hamba, apa kata Allah? Innallaha. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan.
Ini dipanggil, beliau sini beliau. Kenapa ya Allah? Saya cinta sama Fulan. Aku cinta kepada si Fulan. Fa'ahbib. Maka Allah perintahkan langsung kepada Jibril alaihissalam. Fa'ahbib. Maka cintailah Fulan itu. Subhanallah. Ini langsung Allah perintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk mencintai Fulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ahbib. Maka sifat malaikat itu kan Bapak Ibu sekalian, sami'na wa ata'na. Malaikat nggak ada yang sami'na wa asai. Kami dengar tapi kami asai. Pasti ya. Sifat-sifat malaikat itu sami'na wa ata'na. La ya'sunallaha ma amara. Malaikat itu tidak ada yang bermaksiat, ya, tidak ada yang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah perintahkan wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika Allah perintahkan para malaikat itu untuk sujud kepada Adam, fasajadu. Maka dengan seketika malaikat itu sujud. Illa iblis aba wastakbara wa kana. Kecuali siapa yang nggak mau sujud? Iblis. Tapi apakah iblis itu bagian dari malaikat? Oh ternyata bukan. Iblis itu bukan dari golongan malaikat. Karena kalau malaikat itu pasti dia tabiatnya adalah sami nawa atau kami dengar dan kami mengikut, kami taat. Nah, karena iblis bukan dari golongan malaikat. Dalam surat Al-Kahfi ayat 50 itu, ketika Allah juga perintahkan kepada malaikat untuk apa? Untuk bersujud, illa iblis, kecuali iblis yang nggak mau sujud. Kenapa? Karena minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Karena iblis itu adalah dari golongan jin. Karena minal jinni kata Allah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 50, karena minal jin. Karena iblis itu dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih, kemudian dia berbuat fasik dan berbuat dosa dari apa? Dari perintah Tuhan. Fafasaqa an amri rabbih. Makanya kemudian Allah perintahkan kita untuk tidak mengambil anak dan keturunannya iblis sebagai aulia, sebagai wali. Kalau sekarang kan banyak orang yang menjadikan keturunan iblis itu, karena iblis itu beranak pinak, sama kayak manusia. Iblis itu punya keturunan. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Apakah kalian menjadikan iblis wa dzurriyyatahu dan keturunan? Jadi iblis itu punya dzurriyyah, punya dzurriyyah, punya keturunan. Dan kita nggak boleh menjadikan iblis itu sebagai teman, sebagai kawan, sebagai wali dan sebagainya. Tapi kemudian banyak orang yang menjadikan iblis itu sebagai teman, menjadikan anak keturunan iblis itu sebagai kawan, bahkan diagung-agungkan. Dalam surat jin, dalam surat al-jin itu, apa namanya, iblis itu menjelaskan ada manusia yang datang kepada iblis, kepada jin minta pertolongan, minta perlindungan. Kalau orang dimintai apa makhluk seperti jin diminta pertolongan pasti ngasih. Asal ada kompensasinya, walidina. Jadi bukan cuma manusia yang punya apa bisa sogok menyogok. Ini musim ini bukan kemana-mana ngasih uang. Ternyata jin pun demikian ketika dimintai bantuannya, dia bilang wanita mau ngasih apa? Itu kompensasinya harus ada. Makanya kalau kita lihat dukun-dukun itu pasti dia punya sajen. Kalau kita temukan ada dukun yang apa namanya katanya ngobatin orang yang kemasukan jin, pasti ada syarat yang diminta. Saya pernah lihat dulu ada tetangga itu kemasukan, ya, jinnya dari Jawa, komunikasi sama si apa, dukunnya.
Pas mau dikeluarin minta apa? Minta kopi pahit sama getuk singkong. Nah kalau kita turutin berarti kita itu nurutin si jin yang minta kompensasi. Saya mau keluar tapi sediain dulu kopi pahit sama apa getuk singkong. Udah malam nyarinya di mana kan gitu. Kalaupun ada jangan dikasih. Itu kompensasi. Manusia ada yang datang kepada jin untuk minta kompensasi. Ada jin yang ketika apa namanya bergaining dengan kita dia minta kompensasi. Dukun-dukun itu pasti pasti menyediakan sesajen. Ada ayam bekaka, ada apa lagi satu nampan itu kan. Kalau di filmnya Roma Irama itu justru yang makan sajen itu orang gila kan. Taruh di bawah pohon, yang kenyang orang gila ya. Yang ngumpet di belakang pohon itu. Dia makanin tuh ayamnya, dia makanin sajian yang ada di nampan. Kalau ada orang yang datang kepada jin untuk minta pertolongan, kan berarti dia sudah bahkan kalau kita lihat di mana di tanah Jawa itu banyak orang yang mengaku kiai kemudian memiara jin. Kalau sudah miara kan berarti berteman. Dipiara. Ada seorang lawan yang apa orang tuanya dan leluhurnya itu memang sudah berkoalisi dengan jin. Sehingga ketika dia meninggal, kata jin-jin yang dulu dipiara itu akan mencari anak keturunannya sebagai tempat tinggalnya. Ini yang kita khawatirkan kalau kita berteman berkoalisi dengan jin. Kalau partai politik mungkin berkoalisi pejabat gitu kan. Nah, ini kalau manusia berkoalisi sama jin, pasti ada sesuatu yang ingin didapat. Eh, Kalaupun kita sebagai manusia maka cinta kita koalisi kita hanya dengan Allah Subhanahu. Makanya Allah panggil Jibril. Ya, ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah mengatakan fa'ahbib. Cintai itu sebulan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril pun sami'na wa ata'na. Kemudian apa yang kemudian dilakukan oleh Jibril? Fayuna di Jibril fi ahli sama. Seketika itu juga Jibril mengumpulkan penduduk langit. Jibril manggil semua penduduk langit. Penduduk langit itu kan macam-macam dari berbagai kalangan dikumpulkan oleh Jibril alaihissalam. Innallaha yuhibbu fulan. Ketika semua penduduk langit sudah kumpul, Jibril mengumumkan, Innallaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah itu mencintai si fulan. Fa'ahibbu. Maka cintailah oleh kalian si fulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Ini deklarasi yang dilakukan oleh Jibril ya untuk menyampaikan kesan Allah Subhanahu wa taala kepada semua penduduk. Fayuhibbuhu ahlu sama. Demikian juga dengan ahlu sama dengan penduduk langit, mereka pun mengatakan sami'na wa ata'na. Penduduk langit cinta kepada si fulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yudha'u lahu fil ardi. Dan karena penduduk langit juga sudah mencintai si fulan, maka fulan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala di langit itu mendapatkan penerimaan yang sama dengan penduduk bumi. Ini hebatnya kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendeklarasikan langsung. Nah, apa manfaatnya bagi kita kalau Allah sudah mencintai kita? Ya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyebutkan kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Kalau Allah sudah mencintai si fulan, kata Allah kuntu sami'ahu alladhi yasma'u. Pendengaran orang itu mendengar dengan pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Fala yara illa ma yuhibbuhullah. Maka penglihatannya itu, matanya itu, ya,
akan melihat dengan mata Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan Allah. Wa yadahu alladhi yubtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha. Begitu juga tangan dengan kakinya. Tangan dan kakinya itu nggak bergerak, nggak beraktivitas kecuali atas yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Ini empat hal yang subhanallah, kalau Allah sudah cinta kepada kita, ya mata kita, ya penglihatan kita, pendengaran kita, kaki tangan kita, semua aktivitasnya berdasarkan apa yang Allah mau. Jadi mustahil kalau ada waliullah, wali Allah Subhanahu wa taala, itu masih mustahil. Karena apa? Dia melihat dan mendengar itu dengan kehendak apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Wa in sa'alani la utiyannahu, kata Allah. Jadi kalau ada wali Allah yang tadi penglihatannya, pendengarannya, gerak tangannya, langkah kakinya, kalau dia minta, fa in sa'alahu la utiyannahu, Allah pasti kasih kok. Ya. Itu karena Allah sudah cinta. Waliullah tuh begitu. Jadi nggak ada wali Allah itu yang masuk. Nggak ada wali Allah yang kemudian berzina. Nggak ada wali Allah yang kemudian mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang disebut wali, itu nggak mungkin dia masuk. Nggak mungkin dia masuk ke diskotek. Wa ini sta'adani la u'idanah. Kalau dia minta perlindungan kata Allah, pasti aku akan kasih. Ini hebatnya wali-wali Allah yang Allah. Salah satu contoh yang bisa kita lihat nyata adalah Sayyidina Umar, Amirul Mukminin. Beliau itu luar biasa. Ketika beliau khutbah di Madinah, di atas mimbar Masjid Nabawi, beliau memberikan instruksi, peringatan kepada siapa? Kepada pasukan yang ada di Irak. Dia katakan, itu musuh ada di balik gunung. Itu disampaikan Sayyidina Umar kepada pasukan yang lagi ada di Irak. Madinah Irak jaraknya lumayan jauh. Apalagi dengan onta, dengan kuda. Belum ada pesawat. Berapa jam kalau dengan pesawat. Madinah Mesir aja bisa 2 jam setengah kalau naik pesawat. Kalau naik kapal laut, ke Jeddah aja, saya haji itu naik kapal laut dari Mesir. Jeddah itu 3 hari 2 malam. Lewat terusan Suez, keluar Laut Merah, baru merapat ke Jeddah. Rata-rata 3 hari 2 malam. Nah, ini pasukan yang naik kuda, pasukan yang naik onta. Berapa lama perjalanan itu? Tapi suara Sayyidina Umar Ibnul Khattab yang ada di Masjid Nabawi, ya, di mimbar Masjid Nabawi itu terdengar oleh pasukannya. Siapa yang menyampaikan isi khutbahnya Sayyidina Umar pada pasukan? Pasti Allah. Begitu juga dengan Sayyidina Utsman bin Affan, ya, salah satu khalifah Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Ketika beliau bertemu dengan seorang, dia mengatakan inna fi ainaika zina. Di matamu itu ada zina. Karena yang ditunjuk oleh Sayyidina Utsman itu kaget. Kok Sayyidina Utsman bisa tahu? Karena beliau itu wali Allah, Amirul Mukminin, khalifah pengganti Umar bin Khattab. Di matamu ada zina. Bisa melihat itu Sayyidina Umar, Utsman bin Affan. Ini kehebatan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kemudahan karena Allah mencintai. Masih banyak lagi apa namanya kelebihan orang-orang yang Allah cintai. Ini hanya salah satu efek dari cinta Allah kepada seorang. Nah, pertanyaan kita sekarang, bagaimana supaya kita meraih cintanya Allah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Ya. Untuk supaya Allah mencintai kita, maka
Itu ada apa namanya? Ada kiatnya di dalam surat ketiga. Surat Ali Imran ayat 31. Apa kiatnya? Kata Allah, kul. Ini perintah Allah kepada siapa? Kepada kul. Ya, pakai kof, kul. Kalau pakai kaf, kul itu artinya makan. Dibedakan antara kul dengan kof dengan kul dengan kaf di sini. Jadi beda huruf itu bisa membedakan arti. Kalau di sini Allah katakan kul dari qala yaqulu kul. Katakanlah, siapa yang Allah ajak ngomong? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, ya, ini perintah Allah kepada baginda Nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Wahai umat Muhammad, jika kalian mencintai Allah, jika kalian ingin dicintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Jadi in kuntum, kalau kamu mau dicintai Allah, fattabi'uni. Maka ada hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Ketika orang mengikuti baginda Nabi, ketika orang mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbu. Allah akan mencintai kalian. Allah akan mencintai orang yang mengikuti petunjuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah. Bukan hanya cinta yang kita dapatkan, tapi kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, itu hukum sebab akibatnya, hukum kausalitas. Yang firlakum. Allah akan mengampuni juga dosa-dosa kalian. Bukan hanya dzambun, tapi dzunub. Allah gunakan kata plural, bukan bukan single. Kalau single kan dzambun. Tapi kalau bentuk jamak, bentuk plural itu dzunub. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Itu kata kuncinya. Kalau kita mau mendapatkan cinta Allah, maka ikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan berikutnya, petunjuk Nabi itu apa sih? Ya, Maja alin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk Nabi itu apa? Maja, apa-apa yang jaa datang. Ya. Dari siapa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang datang dari Nabi, min akwalin, dari ucapan beliau. Jadi kalau Nabi ngomong sebagai petunjuk, ya, maka inilah yang disebut kemudian sebagai hadis qauliyah atau sunnah qauliyah, hadis ucapan. Ya, kalau dalam hadis itu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW, itu masuk dalam petunjuk qauliyah, petunjuk yang sifatnya ucapan. Kemudian au af'alin, atau tindakan perbuatan. Jadi kalau Nabi melakukan sesuatu, ada sahabat yang merekam Nabi melakukan apa, kemudian disampaikan kepada umatnya. Biasanya apa namanya, teksnya itu kana Rasulullah SAW atau ro'aitu Rasulullah SAW. Kondisi Nabi SAW melakukan hal seperti ini. Itu adalah petunjuk Nabi dalam hal yang sifatnya kekuatan. Atau ada sahabat yang mengatakan ro'aitu, aku pernah melihat Nabi melakukan hal seperti ini. Ini banyak kita temukan dalam petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat di atahiyat yadau yadahu ala fakhidaihi. Beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha. Kemudian apa? Kemudian beliau melipat jari kelingking dan jari manisnya, dan wastada bainal wusta wal ibham. Kemudian membuat lingkaran antara jari tengah dan jempolnya.
Wa yarfa'u as-sababa. Kemudian beliau mengangkat telunjuk. Ini salah satu petunjuk Nabi yang dalam bentuk tindakan atau yang disampaikan kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Ini salah satunya. Kemudian wa yuharrikahu, Nabi melakukan jari telunjuk. Nabi melakukan, sahabat yang menyampaikan pada kita. Dan itu direkam dalam petunjuk Nabi Sallallahu. Au takririn, atau yang sifatnya keputusan, sesuatu yang dibiarkan oleh Nabi dari tindakan perbuatan para sahabat. Itu namanya takdir. Ada satu keputusan. Nabi melihat sahabat melakukan ini, eh, tapi Nabi nggak melarang. Dan Nabi pun tidak menyuruh para sahabat untuk melakukan itu, tapi mendiamkan. Berarti boleh. Contohnya apa? Ketika Rasulullah SAW mengatakan sawu suku fakum, ya, luruskan saf. Sahabat menjelaskan. Pada saat Rasulullah mengatakan luruskan saf, kami kata sahabat saling menempelkan kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Nah, ini kan tindakan sahabat yang didiamkan oleh Nabi, berarti Nabi membolehkan. Salah satu cara untuk meluruskan shaf itu adalah menempelkan kaki dengan kaki dengan itu salah satu cara untuk meluruskan shaf. Cara yang lain kalau kita sudah ada garis di karpet, tinggal ikutin ini aja gitu, untuk meluruskan. Kalau masjid di Surabaya itu, saya lupa nama masjidnya, itu ada perbuatnya itu ketika imam sudah perintahkan untuk melurus shaf, itu ada yang kontrol perbuatnya dari shaf 1, 2, 3. Terus. Kalau udah begitu, maka imam lakukan aktivitas. Bahkan dulu ada yang membuat garis itu untuk merapatkan shaf dengan pedang. Jadi kalau kakinya ada yang maju ke depan, itu kena gores pedang. Itu hanya salah satu cara untuk meluruskan shaf dan Nabi tidak melarang, artinya boleh. Wasilah-wasilah lainnya sarana untuk meluruskan shaf macam-macam, banyak kan. Masuk kita dengan karpet ini sudah ada garis. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan cinta Allah, kita bisa mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam transaksi, dalam bermuamalah, menjalin hubungan dengan sesama manusia. Nabi SAW ketika melakukan transaksi, beliau itu pernah meminta sahabat untuk memberikan hewan kurban. Hewan. Nah, setelah sahabat yang diminta untuk jadi wakil beliau, jadi beliau itu memberikan puasa. Nah, dari sinilah muncul hukum puasa. Ya, kalau dalam KUH Perdata itu kan ada pemberian puasa kepada orang yang layak untuk diberikan puasa. Dan Nabi memberikan wakalah, kalau dalam bahasa fikihnya wakalah. Jadi kalau kita perlu sesuatu, kita wakilkan kepada orang lain, pemberian puasa. Kalau kita kan untuk pemberian puasa pakai apa Pak? Surat kan? Surat puasa kemudian ditandatangani di atas meteran. Di sini Rasulullah SAW memberikan puasa kepada sahabat untuk memberikan hewan. Maka sahabat yang diminta itu langsung memberikan hewan dan sesuai dengan apa yang diminta oleh Rasulullah. Setelah itu fada'alahu bil barakah fi bai'i. Rasulullah setelah memberikan wakalah dan orang yang diberikan kuasa itu menjalankan tugasnya dengan baik, fada'alahu bil barakah. Kemudian Nabi mendoakan kepada si fulan tadi bil barakah dengan berkah. Bahkan law ishtaratu ghawban bihafi. Perawi hadis ini mengatakan kalau seandainya orang tadi itu yang didoakan oleh Nabi melakukan jual beli tanah, debu, banyak tanah debu, nah biha pasti dia akan mendapatkan itu. Karena apa? Doa keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu petunjuk Nabi kalau kita bertransaksi memberikan kuasa
mewakilkan kepada orang lain, maka setelah dia melakukan tugasnya doa, doakan dengan keberkahan. Doa keberkahan kepada orang yang mewakilkan kita itu adalah salah satu petunjuk Nabi supaya kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW dalam bertransaksi, dalam melakukan jual beli, dalam berinvestasi mengatakan al-bayyani ya mana penjual dan pembeli itu masih boleh melakukan khiyar. Khiyar itu melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. Jadi selama masih ada dalam satu majelis atau masih dalam rangkaian garansi, ya hadis ini berbicara tentang garansi. Jadi kalau kita beli barang, ya, itu ada masa khiyarnya, ada masa garantinya. Ya. Garansi itu boleh dalam satu majelis, boleh dalam jangka waktu yang disepakati. Makanya kalau di kasir itu kan suka ada tulisan hitung sebelum meninggalkan tempat. Itu bentuk khiyar pada dalam. Kasir tidak bertanggung jawab kalau ada kecurangan sebelum dihitung di tempat. Itu bentuk khiyar. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Itu bentuk khiyar majelis. Salah satu bentuk untuk pilihan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak. Barang yang sudah pecah berarti membeli. Itu bentuk khiyar juga di dalam transaksi. Boleh nggak dilakukan? Boleh. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu tergantung dengan eh, syarat dan ketentuan yang dibuat. Selama apa? Selama tidak menghalalkan yang Allah haramkan dan tidak mengharamkan yang Allah halalkan. Jadi patokannya parameternya kita boleh membuat kesepakatan apapun ya, dengan mitra bisnis kita selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak menghalalkan halal. Ini salah satu bentuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu an, ya, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ayyul kasbi afdal. Ya Rasulullah, eh, pekerjaan apa yang paling baik, yang paling bagus? Maka Rasulullah mengatakan, amal rajul biyadihi wa kullu bai'in. Jadi pekerjaan yang paling baik itu adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh tangan orang tersebut. Wa bai'in mabrur dan jual beli yang bersih. Ini bukan yang ngemis, ya, bukan yang minta-minta, tapi apa amal rajul. Orang yang berusaha dengan tangan, dengan kekuatannya, dengan akalnya, dengan kemampuannya, dengan keahliannya. Jadi kata tangan itu bukan cuma diartikan tangan, tapi bisa diartikan keahlian. Karena yang bisa bikin sistem, bikin apa lagi, aplikasi dan lain sebagainya itu bagian dari pekerjaan dengan profesionalitas. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian dalam petunjuk Nabi yang lain, Sayyidina Ibnu Mas'ud mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil hadis. Rasulullah SAW melarang kita mengambil atau melakukan transaksi jual beli anjing. Kalau sekarang banyak nggak anjing diperjualbelikan. Ya. Rasulullah melarang ansa manil memperjualbelikan. Sekarang saya dulu pernah lihat tuh di jalan apa ya? Dulu banyak orang jualan anjing di pinggir jalan. Gimana tuh, Pak? Udah lupa. Awal-awal ya? Masih ada nggak tuh? Dulu saya pernah beberapa kali lewat tuh di situ banyak yang jual anjing tuh, kecil-kecil itu kan.
nggak pernah lihat lagi tapi kalau saya mungkin banyak di pet shop ya yang jual beli anjing. Anjing ras. Rasulullah hanya membolehkan jual beli anjing itu kalau jual beli anjing apa namanya eh, anjing yang buat buat penjaga, ya, menjaga kebun, menjaga untuk keamanan lah. Jadi kalau di tentara mungkin untuk dilatih ya, ya narkoba untuk melacak kejahatan dan lain sebagainya itu yang dibolehkan. Tapi kalau untuk piaraan itu tidak dibolehkan. Rasulullah SAW melarang kita untuk berjual beli anjing. Kemudian muamahril bagi hasil dari pelacuran. Uang dari melacur itu termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini kan transaksi juga, ya, menjual dirinya kepada orang lain, pelacuran. Alhamdulillah Alexis itu bisa ditutup karena di situ tempat mahir bagi itu transaksi diri wa khuludil wa khalwanil kahin. Kemudian upah dari pendukunan. Upah dari pendukunan itu juga nggak boleh. Bahkan aktivitas pendunkunannya juga nggak boleh. Apalagi upah yang dia terima dari aktivitas pendukunan. Kan banyak dukun. Dulu ibu saya itu pernah salah. Ibu saya itu dulu pernah kemasukan, kemudian ada kakak karena kemasukannya di tempat kakak, daerah Cilengsi. Kemudian dipanggil yang di situ di kampung itu terkenal orang pintar, namanya orang pintar, suka ngobatin. Dan akhirnya dipanggil apa namanya orang pintar ini ke rumah untuk ngobatin ibu saya, memanggil kakak. Saya nggak ada waktu. Apa yang terjadi? Ternyata jin yang ada di dalam ibu saya itu dikeluarin. Tapi apa kemudian diganti, Pak? Replace. Di replace. Jin yang dari dalam tubuh ibu saya itu dikeluarin, tapi dimasukin sama jin yang asli itu pun dalam pinternya kita. Nah, jin yang dimasukkan itu sudah dibuhul. Dibuhul itu sudah ada ikatan sama dukun. Jadi kapan harus kambuh, kapan harus bereaksi, itu tergantung permintaan dukun. Supaya apa? Faktor ekonomi, Pak. Jadi dukun tuh ini juga ya. Dari pendapatan dari situ memanfaatkan saya memanfaatkan jin anak keturunan iblis. Jadi kapan dia harus bereaksi tergantung nanti. Ya, dengan bereaksi jin itu kita sebagai orang awam itu biasanya manggil lagi, Pak minta tolong dong, ibu saya kesusahan lagi. Sehingga duit lagi dikeluarkan. Ada faktor ekonomi juga ternyata. Dukun kerjasama dengan Alhamdulillah cepat ketahuan. Ya. Mendeteksi jin yang ada di dalam tubuh ibu saya itu jin yang sudah dibubur. Jin bubur itu kan dalam ada di surat apa Al-Falaq itu sudah dijelaskan bagaimana dukun-dukun itu melakukan kerjasama dan fungsinya surat Al-Falaq itu untuk menghancurkan buhul. Buhul itu ikatan rantai antara dukun dengan jin ini yang disewa. Itu yang sudah ada kongsi kesepakatan koalisi. Dan itu yang banyak terjadi di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang semua yang dimuliakan Allah, kemudian eh, Rasulullah SAW juga melarang saat Jabir an Salman Samwar wal Kal. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang jual beli kucing dan anjing. Lalu Rasulullah menjelaskan tidak boleh mengambil harga dari jual beli. Sekarang banyak dilakukan nggak? Banyak, Pak. Apalagi eh, apa namanya banyak pencinta kucing. Untuk mendapatkan kucing yang bagus sekarang harus beli. Bahkan Rasulullah SAW melarang
kita mengambil harga dari perkawinan binatang. Jadi kalau kita punya bibit unggul, punya pejantan, itu kan ada orang yang misalnya punya betina. Kita kawinin nih jantan ente sama betina. Supaya apa? Supaya menghasilkan keturunan yang bagus. Nah, tapi dari perkawinan itu ada harga yang harus dibayar. Nah, Rasulullah SAW bilang, kalau kita punya kucing betina lokal misalnya, mau dapat hasil yang bagus, kucing Persia misalnya nih, nah, kita datang ke pet shop, pet shopnya punya pejantannya, kita kawinin, kita bayar. Nah, itu nggak boleh. Ini petunjuk Rasulullah SAW di dalam melakukan transaksi. Ya. Jual beli sperma binatang itu juga nggak boleh. Ada kuda dikumpulkan diambil spermanya kemudian disuntikkan inseminasi buatan kuda supaya apa? Supaya dapat bibit unggul keturunannya. Nah ini bentuk-bentuk transaksi yang oleh Rasulullah SAW dalam berjual beli. Ini hal-hal yang simpel tapi banyak terjadi di tengah-tengah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi kita bagaimana meraih cinta Allah melalui petunjuk Nabi dalam kalau masalah berkata baik, kejujuran, bersedekah dalam transaksi itu biasa. Karena banyak pedagang itu yang kata Nabi lebih banyak sumpah. Pedagang itu lebih banyak bersumpah. Ketika nawarin barang, oh, belum dapat modalnya aja Pak. Banyak pedagang kan gitu. Aduh, untungnya kecil Bu. Ini salah satu trik dagang kan gitu. Tapi ketika dia melakukannya dengan bohong jadi dosa. Pedagang itu banyak yang dusta. Makanya sedikit pedagang-pedagang ya. Tapi kalau pedagang hidup kita jadi pembelinya jadi bingung juga Pak. Di DT itu tahun-tahun berapa? Tahun 90-an awal itu DT masih awal. Di DT ada tukang dagang gamis. Ketika kita beli dia bilang saya modal dasarnya itu 90 ribu. Jadi bikin beli kain, menjahit, ya, finishingnya. Satu gamis itu dia bilang modalnya 90 ribu. Bapak mau ngasih kelebihan buat saya berapapun silahkan. Nah, kadang kadang kita sebagai pembeli juga bingung kan. Mau ngasih 50 ribu takut kebanyakan gitu kan. Mau ngasih 10 ribu takut kebanyakan gitu. Itu apa namanya salah satu transaksi yang dilakukan oleh pedagang di dulu ada di BT gitu. Tapi kalaupun kita dagang ngambil keuntungan itu boleh ya. Selama ada barang ada keuntungannya kita. Mushaf Al-Quran yang dicetak itu Pak, itu biasanya ngambil ngambil marginnya itu sampai 300% dari harga cetak mushaf yang dijual itu sampai 300-500% dari HPP-nya, harga pokok produksinya itu. Boleh nggak sih kita menentukan atau memarkup harga ngambil margin yang tinggi? Boleh. Tidak ada larangan. Kita mengambil 100%, 200% dari harga produksi, kita masalah. Ini jadi masalah ada nggak yang mau beli kalau kita jual mahal? Barang tetangga jual dengan spek yang sama, dengan kualitas yang sama, ternyata lebih murah. Kita jual lebih mahal. Kadang ada orang yang dalam transaksi untuk menaikkan harga, dia nimbun barang. Zaman COVID dulu kan orang susah nyari gas, apa oksigen, gas, oksigen. Susah nyari apa masker. Karena apa ditimbun? Kebutuhan banyak, supply and demand-nya nggak seimbang. Antara kebutuhan dengan supply-nya nggak seimbang. Akhirnya apa? Harga naik. Nah ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW, kita menimbun barang supaya menaikkan harga. Dulu kan fungsinya Bulog begitu. Ya. Bulog itu untuk menstabilkan harga pangan. Makanya di stok beras, di stok terigu. Fungsinya kalau harga naik di zaman Pak Harto, keluar itu gudang dari Bulog kan itu dengan harga untuk operasi pasar.
Kalau sekarang justru bulog itu buat tahu sendiri kan gitu. Bulog itu bukan untuk menstabilkan harga pasar lah, bahkan naif apa barang-barang yang ada di bulog itu juga nggak layak. Kita beli murah dari Vietnam dari mana-mana itu beras dan sebagainya. Dan ternyata ngambil spread marginnya itu dan buat dikorupsi kan. Nah, ini apa namanya salah satu bagaimana kita mencapai cintanya Allah Subhanahu wa taala buat kita yaitu melalui transaksi. Kalau Rasul sudah mengatakan nggak boleh ngambil hasil dari jual beli anjing, jual beli kucing, ya, jual beli sperma binatang, mengambil harga dari perkawinan binatang, ya berarti nggak usah dilakukan. Kalau kita melakukan berarti bukan cinta Allah yang kita dapat, dibencinya Allah kepada kita karena kita tidak mengikuti petunjuk. Allah alam bisawab sampai sini ada yang mau diskusikan, enggak silakan baik yang online maupun yang offline. Ya silakan. Aksi tadi yang kawin silang. Mm-mm. Ini sekarang kan lagi kaitan dengan tanaman, Tanaman. anggur lokal dengan oh, Iya, dalam mengawinkan ya. tadi kan ya gitu kan. Heeh. Ya, karena kan banyak tuh kalau sekarang anggur itu anggur lokal, Ya, atas bawahnya anggur lokal, atasnya populasi kan kalau bahasanya populasi ya. heeh. Jadi gini Pak, supaya tidak salah memahami, perkawinan silangnya itu boleh, tapi yang nggak boleh itu mengambil harga. Jadi sekarang wow, nanti anggur impor Heeh. yang batang atasnya ditempelkan dengan yang bawahnya itu anggur lokal. Harganya lebih mahal daripada kalau kita beli. Ya, kalau misalnya saya beli nih punya anggur luar nih, punya bibitnya itu atau punya pohonnya. Pak Yulius punya anggur lokal gitu. Nah, karena ini mau dikawinkan, mau di stack gitu kan, mau dikawinkan antara anggur luar dan anggur lokal. eh, Pak Yulius bilang, Ustaz, boleh dong itu apa namanya anggur luarnya kita stack gitu kan. Saya bilang boleh Pak Yulius, tapi Bapak harus bayar sama saya. Ya, gitu ya. Iya, boleh Kak, apa namanya Bapak punya apa kambing lokal, saya punya kambing India itu yang bagus kan, etawa itu mau dikawinin, boleh Pak kalau mau dikawinin sama pejantan punya saya, tapi bayar. Itu yang mengambil harganya, Ya, sama yang punya punya pejantannya atau punya pohon bibit yang bagus dari luarnya. Jadi nggak boleh itu, tapi mengawinkannya boleh. Mengawinkannya boleh, mengambil harga dari proses mengawinkan itu yang iya. sekarang ini kan jual-jual tanaman anggur itu mereka sudah mengawinkan. Hmm. Akhirnya mereka beli sendiri orang dia punya bibit impor sudah jadi Hmm. dan dipotong-potong stek-stek yang dia digabungkan dengan lokal terus dijual. Nah, itu nggak masalah. Jadi kalau kalau bapak beli bibit dari luar yang bagus-bagus, dikawinkan dengan yang lokal, kan ada hasilnya nih kan, hasilnya dijual nggak masalah. Nah, yang nggak boleh itu kalau saya punya punya bibit bagus, punya pejantan bagus, atau punya lokal, aku minta minta yang lokal dikawinin sama yang luar nih. Saya bilang wanita Pak. Nah, wanita mau bayar berapa ke saya gitu kan?
Otomatis kan Bapak dapat untung dari apa? Dari pejantan yang saya punya nih. Nah, mengambil harga dari perkawinan itu yang nggak boleh. Tapi mengawinkan silangnya boleh. Karena Rasulullah SAW itu punya juga yang namanya bigol, Pak. Bigol itu apa? Bigol itu perkawinan antara keledai sama kuda. Nah, ya, jadi kecil enggak, gede enggak. Dia agak konten, tengah-tengah. Lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Itu namanya bigol. Dan Rasulullah punya bigol ya. Jadi kawin silang. Jadi kawin silangnya boleh mengambil harga dari kawin silangnya itu yang nggak. Atau bahasa lainnya jual beli spermanya, Pak. Sperma kuda yang bagus kemudian disuntikan ke kuda lokal gitu kan. Dibuat inseminasi buatan. Kalau manusia apa ya? Mungkin bayi tabung ya. Bayi tabung. Nah, dulu pernah ada isu tuh rame di mana wanita yang ngambil sperma dari orang lain. Jadi karena mungkin dia mau dapat bibit unggul, belum punya anak, akhirnya beli sperma profesor, beli sperma orang-orang hebat gitu kan, dibuat bayi tabung. Nah itu nggak boleh kan, walaupun tidak berzina, tapi spermanya kan bukan sperma yang sah gitu. Nah itu juga nggak boleh. Ada bank sperma dulu. Walaupun gratis juga nggak boleh tuh, Pak. Kalau ke manusia. Gitu. Kalau sperma suami sendiri boleh ya? Boleh. Kalau suami sendiri kan udah sah. Inseminasi buatan, bayi tabung. Betul. Karena biasanya kan untuk pembuahan itu sperma itu harus sehat ya. Ketika dia lemah, itu kan untuk mencapai sel telurnya nggak nyampe, akhirnya mati di jalan. Yang jutaan ribuan itu kita masuk, itu kecepatannya itu yang mempengaruhi untuk pembuahan sel telur. Itu yang biasanya dibuat dalam bayi tabung. Bagaimana sperma si suami ini bisa membuahi sel telur istrinya, itu yang dibantu. Bayi tabung atau inseminasi buatan itu dibolehkan selama spermanya punya suami bukan punya orang. Yang online ada yang mau bertanya silakan di unmute kalau mau diskusi. Ada Pak Sujami, ada Pak Eko, Pak Imam. Memang transaksi ini walaupun Rasulullah SAW mengatakan al aslu fil asya al ibahah, eh, sesuatu dalam bermuamalah atau dalam apapun itu sebetulnya hukumnya boleh. Sesuatu dalam apapun hukumnya mubah, kecuali yang dilarang. Jadi beda dengan ibadah. Ibadah itu jangan melakukan sesuatu sebelum ada perintah. Kalau muamalah, transaksi itu jangan menyetop sesuatu sebelum ada larangan. Jadi lakukannya semua transaksi kecuali nanti Allah mengatakan atau Nabi memerintahkan jangan melakukan A, B, C, D atau pelarangan itu yang menjadi dasar transaksi. Tapi yang apa ini jika keduanya jujur, di sini transaksinya jika satu arah. Maksudnya kan yang paling sangat jujur itu kan penjual misalnya, karena kewajiban pembeli ini yang menyetorkan untuk apa itu menuntaskan transaksi. Apakah itu dia dihapus barang daripada pembelinya? Karena kan di sini sebutkan jika keduanya memiliki cacat dan berdusta, maka akan dihapus berkat pada keduanya. Sedangkan pembeli ini kan posisinya bisa dibilang dia mana bayar atas transaksi kecuali memang transaksinya bukan itu ya, mungkin kayak letter atau apa yang dia gitu ya. Itu kan dia berdusta. Nah, sedangkan jika salah satunya cuma hanya salah satunya yang berdusta,
apakah tetap diberikan bagi para pembelinya ini? Ya, kalau kita melihat hadis ini kan Pak in sadaqa wa bayyana burika lahum. Ada end give di antara penjual dan pembeli. Kayak aspek transparansi itu dibutuhkan dalam melakukan transaksi, dalam melakukan jual beli. Dan bagi si penjual dia wajib menjelaskan terkait dengan kondisi barangnya. Begitu juga dengan pembeli harus apa namanya eh, memenuhi ketentuan syarat dalam berjual beli bagi posisinya sebagai pembeli, tidak melakukan dusta, tidak melakukan misalnya penipuan transfer dan lain sebagainya. Atau dalam pembayaran menggunakan uang palsu itu kan Pak Inso juga bayar. Jadi aspek penjualnya dengan aspek pembelinya keduanya harus si penjual menjelaskan kondisi barangnya, si pembeli bagaimana dia transaksi dengan cara yang dibolehkan. Nah kalau nggak tahu gimana, berarti kalau nggak tahu kan nggak perlu ditelusuri. Sampai kita tanya, ibu duitnya dari mana? Walaupun kita tahu misalnya tetangga kita itu PSK ya, pelacur gitu. Kan ada yang begitu. Tapi kita nggak mesti menelusuri uang yang dibelanjain ke kita itu hasil melacurkan dirinya atau enggak. Kita punya toko sepatu misalnya. Ada orang yang kita tahu dia PSK, pelacur, kalau belanja di tempat kita interogasi. Nggak perlu itu, Pak. Jadi, apa namanya, cukup dengan apa yang kita tahu. Mudah-mudahan yang dibelanjakan itu dari sumber yang lain, bukan dari hasil melacur. Walaupun dari uang hasil melacur, haram buat dia yang memperolehnya. Bagi kita yang transaksi jual belinya halal. Karena kita memperjualbelikan barangnya halal dengan cara yang urusan dia uang hasil korupsi, uang hasil berzina, melacurkan diri itu urusan dia. Jadi bagi dia uang itu haram. Bagi kita yang melakukan transaksi jual beli itu haram. Jadi kita tahu di tetangga kita udah masuk masuk penjara karena vonis pengadilan melakukan korupsi. Karena ketika anaknya mau belanja di tempat warung kita, jangan kita larang. Ini kan duit bapakmu yang korupsi ya. Nah, enggak gitu. Itu buat dia iya haram, tapi buat kita selama transaksi kita sekarangnya caranya Allah Allah. Ya Pak. Ini pertanyaan Bapak. Seorang melakukan kejahatan, sehingga mencuri dari situ juga. Setelah dia dihukum, hasil kejahatannya dia hukumnya. Dia masih itu dia bukan menjalankan proses itu. Karena hasil kejahatannya masih dia gunakan lagi. Ya, ini kayaknya kaitannya dengan undang-undang Pailit kan, harta koruptor. Kejahatannya apa aja kan bisa jadi dia pencuri, bisa jadi dia korupsi, bisa jadi dia apa jelas pengadilan sudah dibuktikan yang bersangkutan melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan baik oleh agama maupun oleh negara. Nah pertanyaannya, uang hasil korupsinya, uang hasil merampoknya itu ya, halal nggak bagi dia? Tetap nggak halal. Cara memperolehnya aja udah sesuatu yang nggak diboleh. Makanya kalau kata orang kalau mau korupsi jangan kecil-kecil, kalian gede. Ya, karena korupsi 100 miliar itu kan ya paling nanti yang disita berapa, itu kan yang didepositkan berapa, nggak depositnya berapa. Tapi kalau korupsinya cuma ya 50 juta, tanggung katanya Pak. Tapi tetap hasil yang diperoleh dengan cara yang tidak halal itu tetap menjadi harta yang tidak halal buat orang itu. Walaupun sudah dibuktikan di pengadilan, itu nggak boleh. Makanya harta-harta yang seperti itu tuh harus dikeluarkan, nggak boleh disimpan, harus disalurkan. Infakkan keluarga sedekahkan buat anak-anak yang yatim duafa, yang miskin, fakir. Ya.
Walaupun dari apa namanya, dari infak sedekah itu dia nggak mendapatkan apa-apa dari harta haram, tapi paling tidak membersihkan harta itu dari yang sebetulnya dia nggak boleh untuk memperoleh. Lima harus dikeluarkan harta seperti itu. Walaupun dia nggak dapat pahala, tapi paling tidak hartanya bisa bersih lah. Walaupun jumlah napi yang tersisa kecil. Oh, karena emang ini jerih payah tangannya dia bekerja kan, yang halal. Jadi harta yang didapatkan dari sesuatu yang diharamkan, maka walaupun sudah disidang, sudah diadili, sudah dipenjara dan lain sebagainya, yang haram tetap Allah a'lam. Dan sebagian mereka itu saya sudah melakukan membayar kesalahan saya bisa hanya. Betul, yang apa namanya, yang dihukumkan tindakan perbuatannya, kelakuannya yang dihukum. Tapi hasilnya kan nggak dihukum, hasilnya tetap ada, depositonya tetap on, rekeningnya tetap jalan. Bunganya misalnya kalau di bank konvensional dia dapat terus. Kalau dia simpan di bank syariah, bagi hasilnya tetap jalan. Tapi uang yang dia perolehnya itu dari sumber yang diharamkan. Secara tindakan perbuatannya sudah menjalankan hukuman. Tapi hasil yang diperoleh sebelum itu tetap hukumnya tetap haram. Sama seperti orang yang ke hutan, kelaparan, ngambil babi ini untuk dimakan. Nah, ketika dia berpikir, eh, lapar saya udah hilang karena makan daging babi. Dibolehkan? Boleh selama dalam kondisi darurat. Tapi apakah dia boleh memanfaatkan sisa daging babi yang dia oleh di hutan? Tidak boleh. Gitu. Sayang nih masih banyak gitu kan, dibuat dendeng, diasap gitu. Saya mau bawa pulang aja. Buat apa? Buat nanti bekal di perjalanan. Kalau ada sisa buat makan anak istri kan gitu. Nyicipin daging babi hutan misalnya. Itu nggak boleh, Pak. Kita hanya boleh mengkonsumsi pada saat eh, hal itu dibolehkan dalam kondisi darurat. Nah, begitu juga dengan harta haram. Ya. Ketika kita peroleh itu dengan harta haram, maka uang yang kita peroleh, baik dari hasil pencurian, perampokan, jambret, korupsi, dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Tapi ketika dia dihukum, hukumnya atas tindakan perbuatan dia yang melakukan kejahatan. Tapi yang masih tersisa, nah itu yang statusnya masih tetap haram. Jadi nggak ada pemutihan, Wak, dari sisi hartanya. Allahu a'lam. Yang online kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan ya, Pak Yulis ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan eh, apa namanya, dengan petunjuk Nabi pada saat transaksi ini bisa menjadi sarana kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dari mulai hal-hal yang ringan. Kalau begitu kita jadi bikin usaha pet shop kan ya. Oh, pet shop silakan kan, ada jasa apa, jasa penitipan, ada jasa salon, jasa pendidikan. Yang nggak boleh kan cuma jual beli. Jadi silakan kalau dana-dana pensiun yang mau usaha pet shop ya silakan. Yang nggak bolehnya ditinggalkan, yang bolehnya kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Jadi ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, yang bisa kita sampaikan kepada anak. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dari penyampaian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan beristighfar kepada Allah dengan Allah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi